everyone, today I will explain about preposition. Okay. Preposition. A preposition is a word that usually tells where or when something is in relation to something else. Jadi kata depan adalah kata yang biasanya mengatakan di mana atau kapan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang lain. Example of preposition that tell you where. Some examples of preposition that tell you where something is in relation to something else. Preposition highlighted. Contoh preposisi yang memberitahu kami di mana. Berikut adalah beberapa contoh preposisi yang memberitahu kita di mana hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Preposisi disorot seperti ini yang di bawah ini. The boy behind the bush. Anak laki-laki di balik semak. Di sini preposisi di belakang memberitahu kita di mana anak laki-laki itu ada di mana. Jadi ada hubungannya dengan semak. Jadi kita tahu di mana di belakang semak. Jadi kita tahu posisi anak itu ada di sebelah mana seperti itu. Seperti kayak ini lagi ada a mouse under the stairs. In the example, the preposition under tell you where a mouse is in relation to the stairs. Jadi di bawah ini, di dalam contoh ini, preposisi di bawah memberitahu kita posisi atau di mana mouse itu dalam hubungannya dengan tangga seperti itu. Example of preposition what tell you when. Here are some example of preposition that tell you when something is in relation to something else. Jadi contoh preposisi yang memberitahu kapan. Berikut adalah beberapa contoh preposisi yang memberitahu kita saat ada sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang lain. Seperti ini ada preposisinya. The calm before the storm. Tenang sebelum badai. Jadi here the preposition before tell you when the calm is in relation. Jadi di sini preposisi sebelum, tanda petik sebelum, memberitahu kita ketenangan terkait dengan badai seperti itu. Jadi di dalam contoh ini preposisi memberitahu kita saat dalam hubungannya sebelum kejadian yang ada di setiap kalimat-kalimat tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua, di sini kita menguraikan tentang about the word preposition, tentang kata preposisi. Jadi seperti yang telah kita tahu, preposisi dapat memberitahu kita di mana atau kapan sesuatu itu berada. As we've seen, preposition can tell you where or when something is. However, preposition are far more versatile than that. The word seperti ini, kata preposisi berarti diposisikan sebelum. Sebuah preposisi diletakkan sebelum dari sebuah kata, baik kata benda atau kata ganti, untuk menunjukkan hubungan kata tersebut dengan kata terdekat lainnya. Okay. Look at this example. Okay. Yang pertama, a bone for the dog. Here the preposition for sits before the noun the dog to show relationship between the dog and a bone. Jadi di sini preposisi untuk tanda petik untuk duduk sebelum kata benda anjing untuk menunjukkan hubungan antara anjing dan tulang. Contoh ini bukan tentang di mana ataupun kapan. Untuk yang kedua, everyone except the teacher. Semua orang kecuali guru. Dalam contoh ini preposisi kecuali berada sebelum kata benda guru untuk menunjukkan hubungan antara guru dan semua orang. Jadi contoh ini bukan tentang kapan atau di mana ataupun keduanya seperti itu. Di slide selanjutnya, ini aku sudah bikin kayak gambaran supaya kita ngerti apa perbedaannya, terus apa penempatannya dalam kalimat-kalimat tersebut. Untuk daftar preposisi umum, berikut adalah daftar preposisi umum. Jadi list of common preposition. Here is a list of common preposition. Jadi ada above, about, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, of, on, signs, to, toward, talk, under, until, up, upon, with, and within. Seperti itu. Jadi di sini ada daftar preposisi umum yang sering ada dalam kalimat-kalimat biasanya. Selanjutnya untuk di slide terakhir aku bakal ngasih contoh preposisi yang mudah.
Jadi yang kalimat-kalimat yang sering kita lihat ataupun yang gampang kita temui. Seperti di bawah ini, preposition in the example below, each preposition highlighted sits before the noun. Jadi pada contoh di bawah ini, setiap preposisi disorot berada sebelum kata benda the wizard untuk menunjukkan kepada kita hubungan antara the wizard and the book. Jadi kayak buku tentang penyihir, buku oleh penyihir, buku di dekat penyihir, buku di belakang penyihir, buku di bawah wizard. Di bawah ini ada juga lagi contoh lainnya seperti the eagle soared above the clouds. Jadi itu tadi ada. Ini adalah contoh-contoh yang misalnya sering kita temui, misal kalau kita dapat kalimat atau dapat pertanyaan seperti itu. Jadi di sini aku udah ngasih contoh-contoh sebagian aja, semoga kita semua bisa paham dengan penjelasanku ini. Stay healthy and stay positive, see you.